Halo, selamat siang, sore, malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjawab soal dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi kita akan mencoba menganalisis yaitu dataset yang telah diberikan yaitu terkait dengan survei dari sebuah usaha ya kayak gitu ya, persepsi customer terkait dengan usaha seperti itu. Di sini kita sudah load datasetnya kayak gitu. Nah, penjelasannya adalah kalau FQ01 hingga FQ05 itu artinya adalah nilai untuk kualitas makanan atau food quality. Nah, food quality yang berikutnya di SQ01 hingga SQ04 itu adalah nilai untuk kualitas pelayanan atau service quality. Berikutnya adalah PQ1 sampai PQ4 itu adalah physical quality, itu terkait dengan kualitas lingkungan. Berikutnya adalah PV1 sampai 4 itu adalah persepsi nilai harga atau perceived value. Berikutnya adalah EV1 sampai EV4 itu adalah emosi atau emotional value. Berikutnya adalah LOY1 hingga LOY5 itu adalah nilai untuk loyalitas pelanggan atau loyalty. Berikutnya kedua terakhir adalah gender, di mana adalah jenis kelamin, dan frekuensi yaitu frekuensi kunjungan seperti itu. Nah, kita akan menganalisis dulu langkah-langkahnya adalah eh, menganalisis pengaruh kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, nilai harga, dan emosi terhadap loyalitas pelanggan. Jadi saya akan mencoba langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menghitung skor rata-rata untuk setiap aspek yaitu FQ, SQ, PQ, dan seterusnya dari setiap responden. Dari situ kita akan melakukan analisis korelasi untuk memahami hubungan antara skor rata-rata aspek tersebut dengan loyalitas pelanggan. Berikutnya, jika diperlukan, nanti kita akan melakukan analisis regresi untuk mengukur pengaruh langsung variabel-variabel tersebut terhadap loyalitas pelanggan. Nah, nanti kita akan melihat ada FQ average dan seterusnya untuk menghitung dari skor rata-rata dari value yang nanti akan kita ukur. Ini ada rumusnya. Nah, ini adalah hasilnya seperti itu. Hasilnya adalah untuk FQ itu di 0,724, SQ di 0,74 atau 0,75. Berikutnya adalah PQ itu di 0,8. Berikutnya di PV itu 0,8 juga, FV itu di 0,5, dan LOY itu di 1 karena kita bandingin LOY dengan LOY, jadi kita hitung angkanya di 1 kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kualitas makanan itu memiliki korelasi dengan loyalitas itu di 0,724 ya gitu. Jadi antara FQ dibandingkan dengan LOY itu 0,724. Berikutnya adalah SQ average itu 0,747. Berikutnya adalah PQ average itu di 0,822, ini tinggi ya. Berikutnya adalah persepsi nilai harga atau PV average itu dengan angka 0,8 seperti itu. Yang terakhir adalah emotional value average itu di 0,518. Dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa semua aspek memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kualitas lingkungan itu dan persepsi nilai harga itu menunjukkan relasi terkuat terhadap loyalitas pelanggan. Jadi nilai emosi atau EV average itu meskipun masih berhubungan positif, memiliki korelasi yang lebih rendah dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Nah, untuk memahami langsung dan signifikansi statistik dari aspek-aspek ini terhadap loyalitas pelanggan, kita bisa melanjutkan dengan melakukan analisis regresi linier. Nah, analisis ini akan membantu kita menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap loyalitas pelanggan dan seberapa signifikan pengaruh tersebut. Kita pakai linear regression. Nanti akan muncul seperti ini gambarnya. Ini semakin warnanya makin terang,
Semakin gelap itu semakin tinggi ya, korelasinya kayak gitu. Namanya correlation heat map. Jadi kita bisa lihat yang tadi kita analisis kayak gitu, semakin tinggi nilainya dia akan semakin, berkorelasi positif ya, seperti itu, akan mendekati 1. Ini hasil regresinya dengan metrik-metriknya. Nah, dari, analisis regresi tersebut dapat kita simpulkan bahwa R² atau R² itu di 0,845, 0,845 ya. Di sini di R²-nya 845 dengan adjusted R²-nya 841 itu tidak jauh beda. Ini menunjukkan bahwa dapat menjelaskan bahwa sekitar 84,5% variabilitas dalam skor loyalitas pelanggan ini menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang baik kayak gitu. Jadi sangat berkorelasi kayak gitu. Nah, koefisien masing-masing variabel itu dari FQ sampai FQ average sampai EV average itu menunjukkan pengaruh positif terhadap, loyalitas pelanggan. Nah, nilai koefisiennya sendiri menunjukkan besarnya perubahan pada skor loyalitas pelanggan untuk setiap peningkatan 1 unit pada variabel tersebut dengan nilai variabel lainnya tetap. Nah, kita lihat di sini itu FQ itu di 0,293, SQ 0,1359, PQ itu di 0,41, ini paling tinggi. Berikutnya adalah persepsi nilai harga atau PV itu di 0,327. Berikutnya adalah nilai emosi di 0,0906. Nah, P lebih besar T ini menunjukkan signifikansi statistik dari koefisien tersebut. Dengan semua variabel menunjukkan signifikansi P kurang dari 0,05 yang berarti setiap aspek secara signifikan memengaruhi loyalitas pelanggan. Dari hasil analisis regresi ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua faktor yang dianalisis yaitu ada kualitas makanan, kualitas pelayanan, kualitas lingkungan, persepsi persepsi nilai harga dan nilai emosi itu memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian, kualitas lingkungan PQ memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh persepsi nilai harga yaitu PV, kualitas makanan atau FQ, kualitas pelayanan atau SQ, dan nilai emosi atau EV. Nah, itu memiliki pengaruh terkecil namun tetap signifikan. Nah, grafik di atas atau correlation heat map itu menunjukkan matriks korelasi antara variabel yang dianalisis dengan warna yang menunjukkan kekuatan dan arah korelasi. Warna yang lebih hangat yaitu merah menunjukkan korelasi yang kuat, sedangkan warna yang lebih dingin biru itu menunjukkan korelasi yang lebih lemah seperti itu. Nah, dengan kesimpulan ini semoga dapat membantu memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan loyalitas pelanggan yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis untuk merancang strategi peningkatan layanan dan produk mereka. Nah, berikutnya adalah rencana kuliah di semester 4. Mungkin ada beberapa rencana-rencana yang akan saya jalankan untuk menempuh mata kuliah di semester 4. Yaitu pertama adalah memaksimalkan pembelajaran dan pemahaman materi di semester 4 karena di semester 4 ini juga materi kuliahnya juga semakin meningkat tingkat kesulitannya. Jadi kita akan maksimalkan pembelajaran dan pemahaman di materi tersebut. Berikutnya adalah menerapkan ilmu-ilmu baru di dalam kuliah baik yang sudah berjalan dari semester 1 sampai 3. Nanti juga ada tambahan dari semester 4 yang kita akan terapkan ilmu-ilmu tersebut, seperti itu. Berikutnya adalah karena sudah memasuki semester 4, alangkah lebih baiknya kalau nanti saya juga mulai mempersiapkan diri dengan melakukan riset untuk mengikuti kampus merdeka atau magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Ini perlu sekali karena kita bisa mulai di semester 4 ini. Jadi kita harus melakukan riset, programnya seperti apa, nanti skemanya seperti apa. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan interpersonal dan profesional. Jadi dari mata kuliah-mata kuliah yang sudah diajarkan oleh para dosen, kita aplikasikan kayak gitu, sehingga peningkatan dari segi interpersonal dan profesional itu meningkat dari transfer knowledge dari proses belajar mengajar di semester 1 hingga 3 bahkan 4 ini.
Nah, mungkin itu saja jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah statistika probabilitas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan.